Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Kali ini aku mau bahas spoiler dulu episode 155, di mana pertarungan Tangsan melawan Xian Renshui berakhir. Mereka sama-sama terluka parah, tapi di sini Xian Renshui lebih unggul. Dia masih memiliki sedikit kekuatan untuk menyerang. Dengan niat mengakhiri pertarungan, Xian Renshui menunjukkan wajah aslinya, yang mana dia berubah dari seorang laki-laki tampan menjadi seorang wanita cantik. Ketika serangan mendekat ke arah Tangsan, serangan itu tembus begitu saja. Rupanya itu adalah kemampuan keenam milik Xiaowo yang muncul di depan Tangsan. Di sini kita bisa lihat kalau jiwa Xiaowo untuk sementara kembali ke tubuh aslinya. Xiaowo menghampiri Tangsan dan memanggilnya dengan sebutan seperti dulu. Tangsan tentu saja sangat senang mendengar itu, tapi keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan apa-apa. Xiaowo kemudian melepas pegangannya pada Tangsan dan melesat menghampiri Xian Renshui untuk menghajarnya. Xian Renshui yang terluka parah tidak bisa menghindari serangan Xiaowo. Dia dihajar bertubi-tubi oleh Xiaowo. Dua dolo Aula Wuhan berusaha menyelamatkan Xian Renshui, tapi hanya dolo tombak ular yang bisa leluasa bergerak. Dolo buntal sudah dikepung oleh Dogobo dan Yang Wudi. Dolo tombak ular berhasil menahan serangan Xiaowo dan menangkap Xian Renshui yang sudah tidak berdaya dan pingsan di tangan dolo tombak ular. Di sisi lain, pertarungan Dogobo dan Yang Wudi melawan dolo buntal berbuah kemenangan. Walaupun mereka juga terluka, tapi dolo buntal sekarat bermandikan darah. Dan Dogobo bersama Yang Wudi mundur ke sisi Tangsan. Xiaowo juga ada di sisi Tangsan. Kini jiwanya kembali ke dalam tulang roh Tangsan. Di sisi lain, dolo tombak ular memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan membunuh Tangsan dan yang lainnya. Tapi saat semua serangan mendekat, Guru Agung, Flander, dan Erlong muncul dengan formasi segitiga emas. Mereka melakukan fusi roh, menambahkan 20 cincin roh pada Lu Sanpao. Dan Lu Sanpao kini berubah. Yang semula adalah babi gemuk, kini menjadi naga emas yang luar biasa. Dulu tombak ular yang melihat serta merasakan besarnya kekuatan pada posisi roh mereka, lebih memilih mundur dan membawa Xian Renshui dan dolo buntal pergi dari tempat itu, meninggalkan pasukannya yang melawan naga Lu Sanpao. Dengan tidak adanya seorang dolo, pasukan Aula Wuhan hanya mainan bagi Lu Sanpao. Semuanya porak-poranda dan lari ketakutan. Setelah pertarungan selesai, mereka semua memasuki kamar Kaisar Suiye. Untungnya Kaisar masih hidup dan mengalami detik-detik terakhir. Dogobo yang memeriksa Kaisar mengatakan kalau waktu Kaisar hanya sebatas sebatang dupa. Yang Wudi kemudian maju dan menancapkan sebilah jarum perak ke Kaisar. Dengan keterampilan Yang Wudi, dia mengeluarkan jarum itu kembali. Terlihat ada 7 warna pada jarum itu, yang berarti Kaisar telah diracuni oleh 7 jenis racun. Yang Wudi pun berkata agar membawa Kaisar ke tempatnya dan akan berjuang menyembuhkannya di sana. Tangsan menatap Dogobo dan bertanya, berapa lama racun Dogobo bisa menangkal racun pada Kaisar? Dogobo menjawab setidaknya dalam 24 jam masih bisa diatasi. Lalu Tangsan mengambil kesimpulan dan membawa Kaisar. Tangsan yang sudah cukup pulih mendatangi Flander dan bertanya tentang keadaan akademi. Flander berkata saat mendapatkan sinyal bantuan dari Tangsan, di tengah kacaunya pertempuran dan bantuan dari klan kekuatan, mereka berhasil menyelinap ke istana kerajaan. Lalu Tangsan berpikir sejenak dan meminta yang lainnya agar cepat membawa Kaisar pergi. Takutnya akan ada bala bantuan dari Aula Wuhan yang mengepung mereka. Di saat itu juga Bai He datang menghampiri Tangsan. Tangsan pun meminta agar klan kecepatan menyebarkan informasi untuk mundur dan kembali ke Akademi Shrek. Dan mereka semua keluar dari istana kerajaan. Di lain sisi, dengan bantuan dari dolo tombak ular, Xian Renshui akhirnya terbangun. Dan hal pertama yang ia ucapkan adalah di mana Kaisar Suiye berada. Dolo tombak ular tidak berani mengatakan bahwa mungkin Kaisar sudah dibawa pergi oleh Tangsan. Mengingat butuh waktu cukup lama untuk Xian Renshui kembali sadar. Ia pun hanya mengikuti perkataan Xian Renshui, menyusuri kembali istana kerajaan.
dan kembali dengan kehampaan. Sementara di Akademi Shrek pertarungan juga selesai. Di sana terlihat ada sekte si Bauliuli dan tetua sekte Tang yang menghabisi pasukan Aula Bohun.